Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sauki Salsabila. Saya akan menjelaskan materi tentang bentuk risiko pada sektor bisnis untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah risiko bisnis. Oke, langsung saja ke materinya. Risiko bisnis adalah hasil kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dan beberapa masalah pada jangka waktu tertentu. Banyak faktor yang menimbulkan terjadinya risiko bisnis, mulai dari karena kondisi internal sampai eksternalitas seperti bencana, guncangan ekonomi, dan semacamnya. Jika tidak dideteksi sedini mungkin, risiko usaha bisa menimbulkan kerugian lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan wajib memiliki kemampuan mitigasi, pengelolaan, dan pemindahan risiko bisnis. Oke, selanjutnya adalah faktor penyebab timbulnya risiko bisnis. Yang pertama adalah masalah ekonomi. Adanya masalah ekonomi dalam suatu negara merupakan faktor penyebab timbulnya risiko bisnis dari pihak eksternal. Aktivitas usaha tidak lepas kaitannya dengan kegiatan ekonomi suatu negara. Bila ekonomi suatu negara sedang bermasalah, maka hal ini bisa berdampak pada bisnis-bisnis lainnya. Yang kedua adalah bencana alam. Penyebab ini juga berasal dari pihak eksternal di mana perusahaan tidak bisa mengontrol. Contohnya, risiko usaha seperti bencana endemis membuat beberapa usaha terkena dampak buruk, adanya gunung meletus yang menghancurkan perusahaan, dan sebagainya. Perusahaan manusia. Faktor penyebab timbulnya risiko usaha adalah perilaku manusia. Hal ini timbul dari faktor eksternal perusahaan atas pengambilan keputusan atau kebijakan yang tidak tepat. Contohnya, risiko dari perilaku manusia seperti kepercayaan konsumen hilang, piutang menumpuk, dan sebagainya. Oke, selanjutnya macam-macam risiko bisnis. Yang pertama adalah risiko keuangan. Risiko keuangan adalah risiko yang berhubungan dengan menurunnya penjualannya yang terus-menerus, biasanya diakibatkan dari kondisi pasar yang tidak menentu. Bahkan dalam situasi yang buruk, usaha akan mengalami kerugian yang lebih cukup besar. Jadi, penting bagi perusahaan memikirkan bagaimana caranya meningkatkan produk penjualan dan bagaimana mempertahankan tingkat penjualan tersebut. Oke, yang kedua adalah risiko permodalan. Risiko permodalan adalah suatu risiko yang muncul karena penjualan tidak kunjung meningkat, sehingga menimbulkan kerugian. Jika usaha yang dibangun terus-menerus mengalami kerugian, maka akan sulit untuk mengembangkan modal awal. Bahkan tidak menutup kemungkinan modal wirausahawan akan habis. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus memperhatikan risiko permodalan ini. Yang ketiga adalah risiko perusahaan. Dalam membangun perusahaan perlu memperhatikan kualitas produk yang diperjualbelikan. Kualitas produk tidak dijaga, maka kemungkinan besar konsumen tidak ingin membeli produk-produk tersebut. Jika hal seperti ini sampai terjadi akan memunculkan dampak buruk bagi perusahaan, seperti saham-saham menjadi anjlok. Yang keempat adalah risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang muncul karena setiap bagian-bagian di usaha tidak menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Terjadi risiko operasional disebabkan karena beberapa hal, seperti permasalahan SDM, tidak adanya inovasi dan kualitas produk, salah mengambil keputusan, dan lain-lain. Yang kelima adalah risiko teknik. Risiko teknik adalah risiko usaha yang terjadi karena teknik yang digunakan dalam memproduksi barang tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pengecekan alat diproduksi dan kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan. Sumber risiko teknik dan tidak terjadi. Yang keenam adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah suatu risiko yang muncul akibat adanya perubahan zaman, baik itu gaya hidup pelanggan dan adanya produk baru yang lebih unggul. Maka dari itu sudah seharusnya kalau setiap perusahaan terus melakukan inovasi supaya bisa mengetahui kondisi pasar dan dapat bersaing dengan produk-produk dari perusahaan lainnya. Selanjutnya, cara mengidentifikasi risiko bisnis. Yang pertama adalah melatih kemampuan helikopter view. Cara mengidentifikasi risiko bisnis adalah melatih kemampuan helikopter view. Kemampuan ini mengajarkan Anda untuk melihat dari banyak sisi bisnis. Jadi, tidak hanya berfokus dan memperhatikan pada suatu bagian saja, tetapi juga memperhatikan perbaikan bidang lainnya dalam perusahaan. Yang kedua adalah menyusun perencanaan bisnis dengan matang. Penyusunan rencana bisnis secara matang merupakan cara selanjutnya yang harus dipersiapkan. Sebelum menjalankan bisnis, sebaliknya Anda membuat rencana tindakan beserta risikonya, sehingga Anda bisa melihat kegiatan mana yang memiliki risiko tingkat lebih tinggi dan harus diatasi segera. Oke, selanjutnya menyusun perencanaan bisnis dengan matang. Menyusun rencana bisnis secara matang merupakan cara selanjutnya yang harus dipersiapkan. Sebelum menjalankan bisnis, sebaliknya Anda membuat rencana tindakan beserta risikonya, sehingga Anda bisa melihat kegiatan mana yang memiliki risiko lebih tinggi dan harus diatasi segera. Yang keempat adalah analisis tingkat produk maturity. Berikut
Cara mengidentifikasi risiko usaha adalah menganalisisnya tingkat kematangan produk sebelum produk mengalami penurunan penjualan akibat kejenuhan konsumen. Perusahaan harus bersiap membuat diversifikasi produk baru, sehingga saat penjualan suatu produk turun, sudah ada produk lain yang menggantikannya. Yang kelima adalah melakukan analisis SWOT. Mengidentifikasi risiko bisnis selanjutnya. Penting sekali untuk mengetahui strategi, kekuatan, weakness, kelemahan, dan peluang dan ancaman suatu perusahaan. Dengan demikian, Anda bisa memberikan treatment terbaik untuk menghindari potensi risiko. Yang keenam adalah merencanakan strategi mitigasi risiko. Cara berikutnya yakni merencanakan strategi mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah aktivitas terencana dan berkelanjutan dalam mengurangi pengaruh akan suatu hal yang memungkinkan adanya bahaya risiko, sehingga Anda bisa mengatasi risiko secara perlahan. Yaitu kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sektor bisnis, baik itu risiko operasional, risiko pasar maupun risiko keuangan. Risiko tersebut dapat menjadi tantangan bagi pengusaha dan perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja bisnis mereka. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha untuk mengelola risiko secara berhati-hati dan melakukan langkah preventif untuk mengurangi risiko tersebut. Langkah preventif yang dapat dilakukan meliputi identifikasi risiko, evaluasi risiko, dan pengembangan strategi manajemen risiko yang tepat.